Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Desain Interior 2. Materi kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip estetika pada interior. Tidak bisa dipungkiri ya bahwa berbicara desain interior pasti kita akan berbicara tentang estetika. Estetika itu juga maksud saya desain itu tidak perkara tentang fungsi juga, tapi juga kita memperhatikan estetika. Oke. Estetika ini secara konsep, ya, konsep estetika bentuk. Saat ini desain interior tidak lagi hanya sebatas elemen dekoratif sederhana. Sebaliknya, desain interior telah berkembang menjadi suatu pendekatan yang lebih mendalam, di mana setiap detail yang ditambahkan tidak hanya berfungsi untuk memperindah ruang, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan kehidupan modern. Desain interior mencerminkan karakteristik serta kepribadian penghuninya, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan harmonis. Lebih dari sekedar estetika, desain interior kini menjadi manifestasi dari semangat manusia dalam mengejar keindahan, keseimbangan, dan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi dalam sebuah desain interior, ternyata estetika itu tidak perkara tentang sebuah keindahan, tetapi juga mencerminkan karakteristik serta kepribadian dari penghuninya. Dia tidak berfungsi untuk memperindah ruang saja, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Bahkan dua fungsi ini tadi ya, selain memperindah ruang dan eh, menyesuaikan berbagai kebutuhan, dua-duanya ini saling berjalan secara harmonis. Gitu. Definisi estetika bentuk. Estetika dalam desain interior bukan hanya sekedar seni memperindah ruang, tetapi juga berperan dalam menyebarkan budaya dan menciptakan keindahan dengan menggabungkan kerajinan modern dan teknologi. Estetika diterapkan pada lingkungan ruang interior yang berorientasi pada manusia, sehingga mampu menyatukan pemikiran estetika, makna budaya, serta faktor fungsional. Dalam desain interior masa kini, teori estetika memiliki nilai dan signifikansi yang kuat sebagai pedoman dalam menciptakan ruang yang lebih fungsional, bermakna dan selaras dengan perkembangan zaman. Tuh. Jadi, definisi estetika ini tidak hanya sebagai memperindah ruang, tetapi juga bisa jadi sebagai penyebar budaya dan pencipta keindahan. Dia bisa menggabungkan kerajinan modern dan teknologi. Estetika ini diterapkan pada ruang interior berorientasi pada manusia. Jadi mampu menyatukan pemikiran estetika, makna budaya, serta faktor fungsional. Jadi kembali lagi kalau dalam sebuah rumah tinggal, biasanya di dalamnya itu terdapat beberapa unsur yang ditonjolkan oleh pemiliknya. Bisa disatukan dengan selaras, dengan harmonis gitu. Mulai dari pemikiran estetikanya sendiri, kemudian makna budaya. Makna budaya ini, budaya tidak melulu tentang ini ya teman-teman, tidak melulu tentang hasil budaya atau seperti tari, kerajinan dan lain sebagainya sejenisnya itu, tetapi juga ada kebiasaan-kebiasaan turun-temurun yang diterapkan pada em, rumah itu, rumah tinggal itu. Itu makna budaya yang dimaksud serta faktor fungsional. Ketiganya ini bisa berjalan selaras dan beriringan ya dengan harmonis, sehingga penciptaan ruangannya itu lebih fungsional, dia punya makna dan selaras dengan perkembangan zaman gitu. Jadi bicara budaya itu tidak melulu sama seperti yang dulu, tapi pemaknaannya, penerapannya itu bisa mengikuti perkembangan zaman karena di dalamnya pasti ada pemaknaan filosofis gitu. Dan kita sebagai desainer interior itu sebaiknya bisa menerapkan itu menjadi hal yang lebih modern, tapi tidak meninggalkan makna budayanya itu. Nah, prinsip penataannya sendiri ada tiga.
Yang pertama, suatu kondisi di mana bagian dari seluruh komposisi saling berhubungan. Itu makna yang pertama. Jadi kondisi di mana bagian dari seluruh komposisi ini harus saling berhubungan. Yang kedua, penataan tanpa variasi tentu monoton. Sementara variasi tanpa penataan pasti kacau. Goalnya adalah atau tujuan akhirnya adalah harmonisasi tata ruang. Tiga prinsip ini harus dipegang. Jadi ada satu bagian dari seluruh komposisi, perbagian-bagian komposisi itu sebaiknya saling berhubungan supaya ada benang merah dalam desain interiornya. Nah, yang kedua, hati-hati tentang penataan dengan variasi. Kalau penataan tanpa variasi, tentu monoton. Tapi kalau variasi tanpa ditata, pasti terjadi kekacauan gitu. Maka dari itu, dari keduanya, pasti tujuan utamanya adalah harmonisasi ruang. Prinsip-prinsip penataan sendiri di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prinsip penataan sendiri di sini ada 6. Yang pertama ada sumbu, kedua ada simetri, tiga ada hierarki, kemudian ada irama, ada datum, dan ada transformasi. Apa aja ini? Yang pertama sumbu. Pada dasarnya, sumbu adalah garis tengah yang awalnya membantu membentuk ruang dalam desain layout. Penempatan unsur-unsur sumbu akan menentukan visualnya menjadi sederhana atau mencolok, kayak dalam rupa atau monoton. Nah, kalau kita lihat di contohnya ini, sumbu, dia penataannya adalah garis tengah. Seperti ini ya, garis putus-putus ini. Ini adalah sumbu. Kemudian sumbu ini yang membentuk ruang dalam desain layout. Nah, sumbu ini yang membantu penataan layoutnya. Ketika penempatan unsur sumbu akan menentukan visualnya menjadi sederhana atau mencolok kayak dalam rupa atau monoton gitu. Penataan sumbu ini tadi yang harus berhati-hati ya, karena bisa jadi dia terlalu mencolok atau malah terlalu monoton. Contoh penerapannya, nah seperti ini. Kita kembali ke rumah adat zaman dulu. Kalau kita lihat sumbu filosofi Yogyakarta. Nah, Yogyakarta, kalau kita tarik garis lurus ya, nomor satu dimulai dari Laut Selatan sampai ke Gunung Merapi. Ini adalah sumbu. Garis lurusnya yang tengah ini adalah sumbu. Yang kedua adalah Panggung Kerapia. Yang ketiga adalah alun-alun selatan. Yang keempat, keraton. Nah, ini adalah keraton. Ada keraton di sini. Sumbunya ada di sini. Kita garis, kita tarik garis lurus dari Laut Selatan ke Gunung Merapi, dari selatan ke utara ya. Itu. Kemudian nomor 5 adalah alun-alun utara. Yang keenam, Tugu Golong Gilik. Yang ketujuh baru Merapi. Sumbunya ada di sini ternyata. Oke, atau Denah Keraton Sumenep. Ini adalah Denah Keraton Sumenep. Denah Keraton Sumenep ya. Nomor satu Pendopo. Ini pendoponya di sini. Nomor dua Selasar. Yang ketiga adalah keraton dalamnya. Nah, ini yang kalau kita tarik garis lurus yang mana sumbunya ada di tengah sini. Nah, ini adalah sumbu. Ini yang menentukan penataan layout suatu bangunan. Kebetulan ini keraton. Sementara kalau yang di sebelah kiri sini sumbu ini adalah sumbu eh, penataan tata kota di Yogyakarta itu. Atau kalau dalam interior, nah di gambar sebelah kiri ini pada layout dinding, terdapat di layout dindingnya. Di dinding ini terdapat frame figura dekoratif gitu, ya. Ditata seperti ini. Ini adalah sumbunya garis lurus horizontal seperti ini. Atau yang sebelah kanan ini juga ada banyak frame foto. Nah,
Sumbunya ada di sini. Kemudian ditata, entah itu dia membagi dua atau terbagi dua posisi seperti ini. Ya, berikutnya adalah simetri. Berikutnya adalah simetri. Simetri merupakan susunan yang seimbang dari pola-pola bentuk dan ruang pada sisi yang berlawanan dari suatu garis atau bidang pembagi, titik pusat atau sumbu. Simetri ini biasanya dapat digunakan pada seluruh desain bangunan atau pada bagian tertentu saja, bergantung pada fungsi dan kebutuhan. Simetri ini ada dua macam. Ada simetri bilateral, ada simetri radial. Simetri bilateral adalah susunan seimbang dari unsur-unsur yang sama. Hanya terdapat satu bidang yang dapat membagi seluruh menjadi dua bagian yang identik. Sementara simetri radial adalah susunan seimbang dari unsur-unsur radial yang sama. Komposisi dapat dibagi atas bagian yang sama dengan memotong bidang dari setiap sudut di sekeliling pusat atau sumbu. Simetri bilateral, kalau kita lihat di contoh ini adalah Keraton Solo. Nah, kalau tadi simetri bilateral definisinya adalah susunan yang seimbang dari unsur-unsur yang sama. Hanya terdapat satu bidang yang dapat membagi seluruhnya menjadi dua bagian yang identik. Nah, ini adalah posisi simetri. Mungkin agak rancu dengan sumbu, tapi ini adalah simetri. Simetri ini sesuatu yang membagi. Jadi dia seolah terbagi menjadi dua dan identik gitu. Kalau tadi sumbu adalah garis lurus, sementara ya garis lurus, sementara kalau simetri ini dia sesuatu satu pola yang susunannya sama dan kayak seolah-olah dia mencermin gitu. Kalau di contoh Keraton Solo ini ya, simetri ini garis tengahnya ada di sini kira-kira ya, ada di tengah-tengah sini. Kemudian dia membagi dua, posisinya sama. Dia seolah-olah bercermin gitu. Baik dilihat dari kursi yang ini ya, bukan sofa, ini kursi. Ini kanan dan kiri, pintunya, posisi pintu, posisi cermin, posisi lemari, kemudian atau posisi kolom ini yang hijau ini, ada posisi elemen dekorasi lainnya, kredenza ya, meja kredenza dan lain sebagainya. Itu adalah simetri. Bahkan saya rasa eh pola lantai juga ditentukan dengan titik simetri yang sama. Nah, kalau kita lihat ini, lantainya tengahnya ada di sini, kemudian dia bercermin. Kanan dan kiri ini posisinya pasti sama kalau kita tarik garis lurus di pintu ini tadi. Pasti sama, gitu. Lalu bagaimana dengan simetri radial? Ini contohnya ada di sebuah lobi hotel ya, Four Seasons Hotel Jakarta. Nah, radial, oke. Nah, susunan seimbang dari unsur-unsur radial yang sama. Komposisi dapat dibagi atas bagian yang sama dengan memotong bidang dari setiap sudut di sekeliling sumbu atau di sekeliling pusat atau sumbu. Nah, kalau radial ini adalah bentuk simetri yang seolah-olah dia berputar gitu ya. Jadi dia bisa ditata sama di beberapa bagian gitu. Kalau kita lihat di ini foto gambar paling kiri, dilihat di sini, ini tampak atas, dia seolah-olah melingkar. Kemudian berulang lagi di tempat yang sama, di tempat yang sepertinya sama gitu ya. Kita lihat bagian kiri ini ya, kalau kita pecah lagi garis lurus gitu, atau ini melingkar gini kan, ini melingkar. Yang ini ada dua bagian yang mejanya, layout mejanya yang ini 6 seat, yang kiri juga 6 seat. Yang kanan 2 seat, ini 2 seat, kemudian ada lagi sebelah sana, ini 4 seat, 4 seat, dan berikutnya adalah 2 seat, 2 seat, 2 seat, 2 seat, tapi jenisnya ini berbeda, jenis kursinya. Nah, ini tadi yang kita sebut radial. Jadi seolah dia ada dari tengah, kemudian melingkar, dan melingkar lagi ke sebelah lainnya, gitu. Begitu pula yang ada pada gambar sebelah kanan. Sama ini titik tengahnya ada di kursi yang warna biru ini. Ya, kursi warna biru ini tidak. Oh ya, kursi warna biru ini kalau tanpa atas bentuknya lingkaran, tapi dia terbagi menjadi tiga sisi.
Nah, tiga sisi, masing-masing sisinya ini punya pasangan masing-masing, pasangan kursi masing-masing di depannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tiga atau empat ini? Oh, empat sisi ternyata. Maaf. Ini terbagi menjadi empat sisi. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini sebelah sini. Ini yang kita bilang simetri radial. Dia terbagi simetri ya, tapi terbagi berputar gitu. Oke, berikutnya adalah hierarki. Hierarki merupakan penekanan suatu hal yang penting atau menyolok dari suatu bagian atau sorry, dari suatu bentuk atau ruang terhadap bentuk dan ruang lain dari suatu organisasi. Apabila semua unsur ingin ditonjolkan, maka akan berakibat tidak ada satupun yang menonjol. Dapat diwujudkan dengan pembedaan berdasarkan pembedaan ukuran, pembedaan bentuk, pembedaan penempatan. Oke, gitu. Hierarki. Kalau hierarki ini berarti adalah kita menonjolkan penekanan yang paling penting atau menyolok dari suatu bentuk atau ruangan terhadap bentuk dan ruang lain dari suatu organisasi. Jadi ada yang ditekankan atau ditonjolkan dalam suatu ruangan atau bentuk ya untuk menunjukkan ini adalah susunan posisi paling tinggi atau paling ditonjolkan gitu. Apabila semua unsur ingin ditonjolkan, maka akan berakibat tidak ada satupun yang menonjol. Jadi perlu ada penekanan atau pembeda di antara semua yang ada gitu. Pembeda itu tadi bisa berupa pembeda ukuran, pembedaan bentuk, atau pembedaan penempatan. Kalau pembedaan ukuran seperti ini ya, eh, bisa berupa ada yang paling gede di antara yang kecil, yang ukuran sedang-sedang ini, ada yang paling gede, ada juga yang paling kecil. Atau pembedaan bentuk, atau pembedaan bentuk ya. Di antara semua bentuk persegi ini ada yang berbentuk lingkaran, ada juga yang berbentuk segitiga. Ada juga pembedaan penempatan. Nah, pada pembedaan penempatan ini, di antara yang semuanya persegi ini saling berjajar, ada satu yang dia persegi tapi seolah dia berdiri sendiri, padahal tidak berdiri sendiri. Dia masih sama, hanya saja dia posisinya agak jauh. Oke, contohnya adalah misalnya seperti ini, gambar di sebelah kiri. Ini adalah pembedaan ukuran. Oke, dari yang ukuran yang menggelombang ini tadi, hampir semuanya dia unsurnya adalah bentuknya menggelombang, gelombang seperti ini ya. Dia bentuknya organik seperti ini. Nah, tapi terdapat berbagai ukuran. Nah, ada yang kecil, kemudian ada yang mulai sedang, kemudian ada yang membesar. Nah, ini makin besar, makin besar. Ini adalah pembedaan ukuran atau pembedaan bentuk atau pembedaan bentuk seperti ini. Hampir semuanya bentuknya adalah persegi, 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 tapi di bagian lampunya ada hanging lamp di sini. Ini bentuknya lebih ke lingkaran, ya, cenderung ke lingkaran. Nah, atau di ornamen dindingnya ini juga lingkaran, banyak menggunakan lingkaran. Ini adalah pembedaan bentuk atau pembedaan penempatan. Nah, kembali lagi ke konsep tradisional ya. Konsep zoning sangat mandala pada rumah Bali. Nah, pada rumah Bali ini eh, berbicara pembedaan penempatan adalah sifatnya adalah sakral gitu. Kalau di rumah Bali ini ada posisi utamaning utama, utamaning madya, madyaning madya, ada utamaning nista, madyaning nista, utamaning nista, nistaning nista. Nah, yang pertama berarti adalah utama, utamaning utama. Yang kedua adalah madya. Yang ketiga adalah nista, gitu. Nah, posisi utamaning utama adalah tempat sembahyang yang paling besar.
Nah, ini adalah tempat sembahyang yang paling besar. Ini utamaning utama. Kemudian kalau kita lihat ya, posisi utara di sini utara, selatan yang ini selatan gitu. Kemudian yang berikutnya nomor dua ini adalah Utamaning Madya. Utamaning Madya. Dua dan empat adalah Utamaning Madya. Dua adalah Balai Sakepat atau ruang tidur atau ruang santai, santai keluarga. Yang keempat adalah Uma atau Neten. Ini empat. Kemudian yang ketiga Madyaning Madya adalah Balai Sakenem, ruang tidur anak remaja. Kemudian yang kelima adalah S- Balai Tiang Sanga atau ruang tamu atau ruang tidur anak remaja. Ini yang kelima. Nah, ini merupakan Utamaning Nista. Yang ketujuh adalah yang keenam Lumbung. Lumbung ini Utamaning Nista ya. Yang ketujuh adalah Utamaning Nista. Yang ketujuh Pawon atau dapur. Nah, yang kedelapan ini adalah gerbangnya gitu ya, bentuk gerbangnya. Nomor tujuh ini eh, s- penting banget, perlu diketahui kalau rumah Bali itu, rumah adat Bali itu nomor 7 itu pawon atau dapur itu dekat dengan pintu utama gitu. Biasanya seperti itu. Kemudian karena yang utama ini tadi adalah tempat sembahyang, dia dianggap suci, maka dia harus jauh dari tempat yang mudah dianggap sering masuk hal-hal yang buruk gitu. Jadi harus melewati beberapa bale-bale ini gitu. Jadi ngelewatinnya melalui pawon dulu. Pawon ini tadi juga penanda secara filosofis bagi orang Bali. Pawon ini adalah penanda eh, semakin sering pawon ini bekerja, maka kehidupan keluarga di rumah Bali ini semakin makmur gitu. Oke, ada juga pembedaan penempatan dengan contoh lain konsep rumah gendang masyarakat Manggarai. Masyarakat Manggarai adalah berada di Pulau Manggarai. Oke, Manggarai nanti ada di pulau mana, teman-teman cari tahu sendiri ya. Nah, di contoh rumah gendang masyarakat Manggarai ini terdapat satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima tingkat ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, lima tingkat. Yang pertama paling atas adalah tempat persembahan. Ini tadi sama kuncinya sama dengan yang utama tadi yang di rumah Bali. Dia paling ujung sendiri atau paling atas sendiri itu adalah tempat yang dianggap suci atau sakral gitu. Sama dengan di rumah gendang ini yang paling tinggi, paling atas sendiri adalah tempat persembahan. Artinya adalah istilahnya adalah hubungan dengan Tuhan atau para dewa gitu. Di bawahnya tempat lemparai, tempat cadangan makanan. Karena di bawah tempat persembahan itu adalah tempat cadangan makanan yang dianggap sumber kehidupan gitu. Di bawahnya lagi adalah lentar atau tempat benih. Nah, ini juga eh, tempat tumbuhnya makanan gitu. Dari benih ini tadi yang berkembang menjadi makanan, istilahnya seperti itu. Di bawahnya lagi muncul cobo atau tempat bahan makanan dan peralatan. Di bawahnya lagi ada tenda dan puhu. Nah, kalau kita lihat secara tampak atas ya, di pintu masuk utama, ini pintu utama ya, pintu masuk atau keluar, orientasi pembagian zona publik dan privat didasarkan pada kedekatan ruang dengan pintu ini. Ini adalah ruang tamu. Kemudian masuk di sini ada kamar satu, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kamar. Satu ruang duduk penghuni ketua adat. Oke, nomor satu ini adalah ruang duduk penghuni ketua adat ya. Jadi ketua adat berada di tengah-tengah karena tengah ini dianggap sakral ya, dianggap yang paling utama gitu. Dengan tiang bongkok titik paling sakral dalam bangunan.
Ya, ini tiang bongkok ada di sini. Nah, ini titik paling sakral dalam bangunan. Kemudian di sini ada tungku atau hapo, perapian untuk kegiatan memasak dan makan. Ini bagian untuk memasak. Di dalam rumah gendang masyarakat Manggarai, Manggarai ini kalau nggak salah ada di Nusa Tenggara. Saya lupa Nusa Tenggara Barat atau Utara gitu. Barat atau Timur gitu, saya lupa. Nah, ini atau cek lagi ya, mungkin Manggarai, Manggarai, dicek lagi aja. Nah, ini kamar-kamar ini tadi dihuni oleh 8 kepala keluarga, kalau nggak salah gitu. Ini dihuni oleh 8 kepala keluarga. Nah, semuanya ini di, ditaruh di satu bangunan. Nah, bangunannya kurang lebih ada di area yang sini, tenda Puhu. Nah, bagian yang sini. Jadi, umurnya rumah ini ceritanya ada berapa tahun? Kalau nggak salah sekitar 7 tahun gitu, dibuat dari bambu. Kalau ketika sudah ada upacaranya sendiri, ada upacara adatnya sendiri, ketika umurnya sudah mulai berapa tahun gitu, mereka harus membangun rumah lagi, mengumpulkan bambu lagi dari awal dan membangun kembali rumah itu dan ditempati lagi oleh eh, 8 kepala keluarga tadi. Oke, berikutnya adalah prinsip estetika berikutnya adalah irama. Irama merupakan pergerakan yang bercirikan pada unsur atau motif yang berulang, yang terpola pada interval teratur maupun tidak teratur. Prinsip yang sering digunakan adalah memanfaatkan konsep persepsi visual yang mengelompokkan unsur-unsurnya di dalam suatu komposisi berdasarkan kedekatan, keterkaitan, dan karakteristik visual yang dimiliki bersama. Oke, bicara irama ini pasti teman-teman sudah belajar kata irama dari sejak dasar desain ya. Di sini pembahasannya bagaimana eh, penerapannya prinsip-prinsip tersebut dalam sebuah desain interior. Oke, irama ini merupakan unsur atau motif yang berulang. Jadi ada intervalnya atau bisa jadi tidak teratur. Tapi prinsip ini harus atau sebaiknya memanfaatkan konsep persepsi visual yang mengelompokkan unsur-unsur dalam suatu komposisi. Komposisinya juga bisa didasarkan pada ada kedekatan, ada keterkaitan, ada karakteristik visual dari penghuninya. Itu. Oke, kalau di contoh yang di sini, kalau kita bicara irama, di sini ada irama, kita bisa lihat ada irama di warnanya. Ada warna biru muda, ada warna biru tua. Biru muda ini tadi, kemudian kalau bicara irama terulang lagi di bagian eh, sofa yang warna biru ini, ya. Atau di bagian yang lainnya ada warna kuning. Kuning ini sifatnya sebagai aksentuasi, tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, di sini ada beberapa warna kuning yang diimplementasikan pada dinding, meskipun tidak banyak, tapi tersembunyi. Kemudian ada di ornamen-ornamen dinding yang ini. Ini adalah warna silver. Warna silver ini tadi berulang lagi di bagian kursi, ya, di rangka kursi yang menggunakan warna silver. Sangat bagus ya, teman-teman, ini desain interiornya. Sementara aksentuasi yang lainnya ada di lantai yang menggunakan warna hitam dan putih. Tapi di dalamnya terdapat pola. Saya tidak tahu jelas ini pola lantainya seperti apa bentuknya, tapi yang pasti dia berirama dan ada kesatuan bentuk antara lantai dengan dinding gitu, dengan ornamentasi dindingnya. Itu karena saya lihat di sini ada sudut-sudut, maka di bagian dindingnya juga ada sudut-sudut yang seolah tajam gitu. Atau digambar di sebelah kanan. Irama muncul eh, irama muncul adanya perulangan di bagian jendela. Di jendela sebelah kanan sini ya, ada melengkung, melengkung, ada 3 yang melengkung. Kemudian muncul lagi di bagian yang sebelah kiri. Ini ada kredenza dan lampu atau hanging lamp di tengah-tengah ini. Dia berulang lagi, berulang lagi. Semuanya terjadi perulangan. Berbeda dengan yang sebelah kiri seolah-olah acak, tapi sebenarnya ini tidak acak. Jadi masih ada perulangan-perulangan di dalamnya gitu. Atau contoh
ini ada di interior lobbynya The Apurva Kempinski Bali. Irama pada ruang lobi ini terlihat di bagian mananya? Ada di bagian ornamentasi dindingnya ya. Ada ornamen dindingnya ini berulang lagi kanan kiri. Di sini saya lihat ini sempurna secara penataan persib estetikanya karena di sini ada unsur sumbunya, ada unsur eh, apa tadi? Simetri, ada unsur simetris, ada unsur sumbu juga ya. Ada simetri, kemudian terdapat irama juga. Itu iramanya bagian dari warna bisa, kemudian materialnya juga ada, ya. Kemudian bentuk, nah, irama pada bentuknya muncul di sini dan lain sebagainya. Menurut saya ini sangat sempurna sih. Itu. Oke, berikutnya adalah datum. Mungkin belum ada yang familiar dengan kata datum. Kita akan bahas di sini. Datum merupakan suatu garis bidang atau volume acuan yang dapat menghubungkan unsur-unsur lain dalam suatu komposisi. Datum tidak hanya berupa garis lurus, bisa juga berupa bidang datar atau volume. Sebuah datum dapat mengorganisir unsur dengan cara garis, bidang, volume. Gitu. Jadi, datum ini merupakan suatu garis, bidang, atau volume yang acuannya dapat menghubungkan unsur-unsur lain dalam satu komposisi. Contohnya kayak gimana sih? Nah, oke. Di gambar yang sebelah kiri ini kalau kita bicara datum, bagian mana yang datum? Datum adalah tadi kan merupakan garis, bidang, atau volume yang acuannya volume acuan yang dapat menghubungkan unsur-unsur lain dalam suatu komposisi ya. Ini merupakan datum. Datum ini terintegrasi oleh seolah dari satu garis ini. Oke, dari satu garis ini merupakan bagian dari komposisi yang menghubungkan antara satu sisi dengan sisi yang lainnya gitu. Meskipun jadi di sini tidak hanya ada simetri, tapi juga ada datum. Sama dengan sama halnya dengan yang di bagian kanan sini. Datum yang ini dilihat dari volume dan bidang gitu. Volumenya secara visual kita lihat dari bidang ya. Di sini datum dilihat dari kotak-kotak, kemudian volume dari kursinya, dari bendanya ini dan lain sebagainya. Kemudian dia seolah-olah simetris gitu, berhadap-hadapan, tapi dan dia membentuk suatu kesatuan. Ini merupakan datum. Kemudian berikutnya adalah transformasi. Oke, yang terakhir adalah transformasi. Transformasi memungkinkan seorang desainer untuk memilih purwarupa model yang sesuai, kemudian mengubahnya melalui sederetan manipulasi abstrak untuk menanggapi kondisi tertentu. Misalnya dari kegemaran atau hobi pengguna ruang yang senang bermain piano. Bentuk piano kemudian menjadi ide desain atau ide konsep awal yang selanjutnya dimasukkan ke dalam desain. Ini. Misal Misalnya dari kegemaran atau hobi pengguna ruang yang senang bermain piano. Bentuk piano kemudian menjadi ide desain atau ide konsep awal yang selanjutnya dimasukkan ke dalam desain. Nah, kalau misalkan dari sini, contoh ini kira-kira bisa dilihat konsepnya dari mana? Kalau kita lihat misalnya nih, ini ya, dari alam, dari natural yang organik, dilihat dari bentukan-bentukan yang digunakan diaplikasikan di sini. Nah, bentuknya yang lebih ke melengkung-melengkung ini menganalogikan organiknya si alam itu tadi, bentuk alam itu tadi. Ya, di bentuknya ada melengkung-melengkung gitu. Itu tadi merupakan prinsip-prinsip estetika pada sebuah desain interior. Berikutnya saya akan membahas singkat tentang the law of physical beauty atau peraturan tentang keindahan fisik gitu. Oke, the law of physical beauty ini
terbagi menjadi menurut eh, Pan dan Wang dalam bukunya The Embodiment of Aesthetic Form in Interior Design. The Law of Physical Beauty itu terdiri dari empat, yaitu proportion and scale, symmetry and balance, contrast and coordination, dan yang keempat adalah center and focus. Proporsi dan skala, simetri dan keseimbangan, kontras dan koordinasi, serta center dan fokus. Seperti gimana? Nah, bicara proporsi dan skala, dalam seni penataan ruang interior, salah satu aturan penting keindahan bentuk, misalnya kontras. Ukuran dan penempatan berbagai furniture harus ergonomis, sejalan dengan psikologi manusia dan kebutuhan penggunaan. Oke, kalau kita lihat di contoh dari yang sebelah kiri, proporsi dan skala TIS gitu. Proporsi dan skala. Kalau kita lihat di sini, eh, melihat dari tempat duduk ya, sofanya seperti setinggi ini, maka orangnya setinggi yang mana gitu. Ini artinya terlihat plafonnya sangat tinggi banget. Proporsinya seperti apa? Lihat dari dinding ini juga ya. Atau yang di sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini kelihatan luas, sementara yang di sebelah kanan ini kelihatan sempit gitu. Padahal keduanya sama-sama dindingnya gelap. Tapi di sini kelihatan proporsinya lebih sempit karena apa? Eh, Isinya lebih banyak, lebih padat. Furniturnya lebih padat dibandingkan yang sebelah kiri. Itu contohnya. Kemudian, simetri dan balance. Cara paling aman dalam desain perabot adalah dengan menjaga simetri. Cina atau Tiongkok telah menerapkan simetri sejak zaman kuno. Hal ini dapat dilihat dari bait-bait, potongan, kertas, pakaian, dan aspek lainnya. Simetri mewakili makna harmoni dan keindahan. Dalam memilih furniture di ruang, seperti menggantung hiasan atau lukisan, kita harus mempertimbangkan eh, apakah wallpaper, tekstur kerajinan tangan, dan efek visual seimbang, dan apakah hasil yang diharapkan tercapai. Keseimbangan ruang akan menghindari kesalahan tata letak ruang yang terlalu tinggi. Nah, dari contoh yang sebelah kanan ini ya, dari contoh gambar ini, simetri dan balance. Apakah ruangan ini bisa dikatakan seimbang atau simetris? Nah, kata seimbang ini tadi bisa muncul dari pemilihan bentuk ya, yang diulang-ulang tapi ditata dengan baik. Bentuk lingkaran ya muncul pada dinding di ornamen dindingnya. Sementara lingkaran yang di bagian datarnya atau lantai dia muncul di bagian karpet, kemudian diulang lagi di bagian mejanya dan di lampu dekorasinya ini atau di side table yang ini. Sementara pada bagian ceiling dia muncul di hanging lampnya. Kemudian pada dinding yang lain, sisi dinding yang lain hanya diambil sebagiannya saja. Tapi bentuk khas dari bentuk lingkarannya, setengah lingkaran ini gitu. Sementara yang lainnya efek melengkung itu tadi muncul hanya di bagian sudut-sudut kursi atau sofa ini tadi yang melengkung sedikit gitu. Itu balance ya. Yang lainnya masih menggunakan garis-garis untuk menyeimbangkan lingkaran-lingkaran ini. Kalau semuanya dibuat lingkaran-lingkaran mungkin akan terlihat membosankan atau monoton, tapi garis-garis ini menjadi keseimbangannya gitu. Kontras dan koordinasi. Coordination. Kontras dan koordinasi yang dimaksud adalah bagaimana cara untuk membuat tampilan hunian bisa nampak lebih hidup, estetis, dan berkarakter. Dalam prinsip kontras, ada beberapa hal yang harus dipahami terkait warna, tata letak, gaya interior, bentuk, corak, hingga finishing. Yang pertama ada kontras melalui warna, adalah permainan warna. Misalnya, penggunaan warna bertemakan warm shades dengan warna cool shades. Namun, perlu diperhatikan dalam pemeliharaan warna karena jika menggunakan komposisi yang tidak seimbang, bisa menampilkan kesan negatif. Kontras melalui tata letak bisa didapatkan dari posisi benda yang satu sama lain berlainan baik ukuran ataupun wujudnya hingga menimbulkan kesan dramatis.
Yang ketiga adalah kontras melalui gaya interior. Bisa dimisalkan dengan penerapan gaya dengan klasik yang dipadukan dengan furniture sederhana. Kontras melalui bentuk bisa diwujudkan dari memilih furniture atau perabotan dengan ujung bulat yang dipadukan dengan furniture berujung tajam. Kontras melalui corak bisa didapatkan dari menyandingkan perabotan dengan corak garis horizontal atau vertikal. Yang terakhir adalah finishing. Yang kerap ditemui adalah matte dan glossy. Salah satu teknik yang dapat dilakukan adalah dengan memainkan dua kontras finishing untuk menghasilkan tampilan hunian yang lebih dramatis. Berikutnya adalah center and focus. Elemen yang pertama kali menarik perhatian dalam sebuah ruang menjadi pusat utama dari keseluruhan ruangan. Oleh karena itu, peran utama dalam penataan interior adalah menonjolkan pusat perhatian tanpa membuatnya terasa berlebihan atau mendominasi secara berlebihan. Dalam setiap area atau ruang, perlu ada titik fokus visual yang jelas, tetapi tetap harmonis dan tidak mencolok secara berlebihan. Prinsip ini memastikan bahwa setiap ruang memiliki daya tarik utama yang seimbang, menciptakan kesan yang estetis dan nyaman bagi penghuni maupun pengunjung. Nah, dalam hal ini, center and focus kalau kita lihat dari gambar di samping ini, kira-kira yang bagian mana center dan fokusnya? Karena dalam setiap area atau ruang perlu ada titik fokus visual yang jelas, tetapi tetap harmonis dan tidak mencolok secara berlebihan. Yang mana kira-kira? Baik, yang kita lihat titik fokusnya ada di mejanya ini, ya. Jadi dia harmonis sekali dengan kursinya yang bentuknya juga lingkaran. Kemudian bentuk perulangan lingkaran ini tadi muncul kembali di bagian si lampu hanging lamp ini tadi, meskipun bentuknya berbeda tapi tetap lingkaran. Sementara di bagian ini, yang lainnya apa ambalan bagian ambalan ini atau kabinet ini ya dia masih berbentuk persegi gitu. Oke, baik sampai di sini dulu teman-teman untuk materi prinsip estetika pada ruang interior. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.